Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Masrifa dengan NIM 4321901059 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara uji asumsi klasik menggunakan data primer pada aplikasi SPSS. Video ini dibuat untuk memenuhi kuis pertemuan 7 pada mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Erna Astiani, SEMSI. Mari langsung saja kita simak videonya. Jadi, uji asumsi klasik ini terdiri dari 4 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Di sini saya melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang telah saya buat dan hasilnya telah saya rekap di Microsoft Excel. Lalu langkah selanjutnya kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita klik variable view. Pada kotak bagian name kita isi X1, X2, X3, dan Y. Lalu kita ke data view. Selanjutnya kita input data yang ada di Microsoft Excel ke dalam SPSS. Data yang kita masukkan ke dalam SPSS hanya bagian totalnya saja, seperti total X1, X2, dan X3, dan juga Y. Kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa untuk melakukan uji asumsi klasik dengan cara klik Analyze, kemudian klik Regression, kemudian pilih Linear. Pada kotak bagian dependent, kita masukkan variabel Y. Lalu untuk kotak independen, kita masukkan variabel X mulai dari X1, X2, dan X3. Lalu selanjutnya kita klik statistik. Lalu kita beri tanda checklist pada bagian estimate, model fit, dan collinearity diagnostik untuk melihat hasil dari uji multikolinearitas. Lalu selanjutnya kita checklist juga pada bagian Durbin-Watson untuk melihat hasil dari uji autokorelasi. Lalu kita klik continue. Lalu selanjutnya kita klik plots untuk melihat hasil dari uji heteroskedastisitas. Pada kotak X, kita masukkan ZipRet. Lalu untuk kotak Y, kita masukkan sliced. Lalu kita beri tanda checklist pada histogram dan normal probability plots. Lalu kita continue. Lalu klik save. Pada kotak residual, kita checklist unstandardized. Kemudian kita klik continue. Kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita tunggu hasil dari output uji asumsi klasik. Kalau sudah muncul seperti ini, kita dapat menginterpretasikannya mulai dari uji normalitas. Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada uji normalitas yang pertama, kita dapat melihatnya pada grafik histogram. Di sini saya sudah memindahkan hasil output ke dalam Microsoft Word agar lebih mudah dalam menginterpretasikannya. Pada grafik histogram dikatakan normal jika pola distribusi data berada tepat di tengah seperti bentuk lonceng. Di sini kita lihat pada grafik histogram yang saya miliki, yaitu sudah berbentuk seperti lonceng, maka dapat dikatakan data terdistribusi normal. Selanjutnya akan kita lihat pada normal probability plots.
Pada normal pivot, jika titik-titik ini menyebar di sekitar garis atau mengikuti garis diagonalnya, maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya, jika terjadi perselisihan dalam melihat titik-titik dari hasil output normal pivot tersebut, apakah nilai residual termasuk kategori normal atau tidak, maka kita dapat membuktikan kenormalan nilai residual dengan menggunakan metode lain. Salah satu metode yang paling sering digunakan untuk mendeteksi asumsi normalitas dalam model regresi adalah dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Untuk menguji Kolmogorov-Smirnov, kita kembali ke data view, kemudian klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialog, kemudian pilih One Sample KS. Lalu, pada kotak tes variable list, kita pindahkan unstandardized, kita masukkan ke tes variable list, kemudian kita klik OK. Setelah itu akan muncul output uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya akan kita interpretasikan hasil dari uji one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,200, di mana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada data terdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melihat hasil uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolenialitas. Sebelumnya, kita cari dahulu tabel koefisiennya. Dan ini sudah ketemu. Kemudian, kita interpretasikan pada pengujian multikolenialitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas dengan syarat yang pertama, jika nilai tolerans lebih besar dari 0,10 dinyatakan tidak terjadi multikolenialitas. Lalu yang kedua, jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 dinyatakan tidak terjadi multikolenialitas. Dari perhitungan yang ada pada tabel hasil uji multikolenialitas, variabel bebas menunjukkan bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10,0 sehingga dapat disimpulkan bebas dari multikolenialitas. Dan pada nilai tolerans pada setiap variabel menunjukkan bahwa nilai tolerans lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolenialitas. Selanjutnya, kita akan melihat hasil uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat kita lihat pada grafik scatter plot. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila pada gambar menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, pada hasilnya dari grafik tersebut terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Berdasarkan masukan variabel independennya, maka dapat dikatakan normal. Selanjutnya, kita dapat mencari nilai koefisiennya menggunakan uji Glaser dengan mencari nilai residual 2 terlebih dahulu. Untuk mencari nilai residual 2, caranya kita kembali dulu ke data view, lalu kemudian kita klik transform, kemudian compute variable, lalu di sini kita isi res underscore 2. Lalu pada numeric expression kita ketik juga abs underscore res
buka kurung, kita masukkan unstandardized residual, lalu kita tutup kurung, lalu oke. Jika sudah muncul nilai residual 2, kita dapat mencari nilai uji heteroskedastisitas dengan mengklik Analyze, kemudian Regression, pilih Linear. Nah, pada kotak dependent, kita ganti menjadi Res 2. Pada kotak independennya kita biarkan seperti ini. Lalu kita klik statistik. Kita hilangkan checklist pada collinearity, diagnostik, dan Durbin-Watson, dan checklist pada covariant matrix. Lalu klik continue. Lalu oke. Maka akan muncul tabel koefisien sebagai output dari uji heteroskedastisitas. Selanjutnya kita interpretasikan output dari uji heteroskedastisitas. Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glaser, hasil signifikansi dari variabel bebas atau variabel X sebesar 0,885 di atas dari nilai standar signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita akan melihat output dari uji asumsi klasik yang keempat, yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Di sini kita dapat lihat pada tabel model summary sebagai output dari uji autokorelasi. Di sini saya sudah mempunyai tabel Durbin-Watson serta keterangannya, di mana K sama dengan 3 adalah jumlah variabel independen yang saya gunakan, yaitu X1, X2, dan X3. Lalu N sama dengan 20 yang merupakan jumlah sampel yang saya gunakan. Lalu DU, di sini kita bisa dapatkan dari K sama dengan 3 pada N20, yaitu sebesar 1,6763. Lalu 4 min DU sama dengan 4 dikurang dengan nilai DU, yaitu sama dengan 2,3237. Lalu untuk DW, kita dapat lihat di sini, yaitu sebesar 2,285. Pada tabel Durbin-Watson ini memiliki syarat, yaitu sebagai berikut. 1. Jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak antara DU dan 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Dari data yang saya miliki, nilai DU sebesar 0,9976 lebih kecil dari nilai DW, yaitu sebesar 2,285. Dan nilai DW lebih kecil dari nilai 4 min DU, yaitu sebesar 2,3237. Sehingga dapat disimpulkan dari data yang saya miliki tidak terjadi autokorelasi. Sekian video presentasi dari saya mengenai uji asumsi klasik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.